Nabi memberikan kabar umur umatku antara 60 dan 70. Tapi mudah-mudahan diberikan panjang umur. Ada satu solusi untuk mengembalikan Indonesia menjadi seperti sempurna, seperti semula. Apa solusinya? Haji insya Allah setahun 2 tahun seperti di zaman Pak Harto. Loh, Pak Harto. Kira-kira senang nggak kalau itu terjadi? Kira-kira kepingin tidak? Kepingin tidak? Hanya dengan satu cara. Ingin tahu? Ingin tahu tidak? Ingin tahu tidak? Tahun 2024 Anies presidennya. Anjay. Hanya dia yang dapat mengembalikan Indonesia menjadi. Ujung-ujungnya suruh pilih Anies Baswedan. Aduh, kacau, kacau. Hanya satu solusinya, pilih Anies Baswedan di 2024. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Episode Habib palsu. Insya Allah. Habib, mau minum kopi apa teh? Aduh, nggak usah repot-repot Pak Yai. Yang Terima kasih Pak Yai. Kalau susu ada Pak Yai. Ada. Kalau susu ada Pak Yai. Minta susu Habib palsunya. Alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Aduh. Habib gadungan ini. Makanannya diambil semua. Enggak apa-apa. Ini kotor. Gih, mau Kotor. Iya, kotor. Masya Allah, alhamdulillah. Ini monggo dikinarain. Iya. Udah kok sampai. Iya. Kuenya habis semua dimasukin kantong. Barusan ada orang minta. Oh, Iya, kasihan sampai lemes. Ya Allah. Aneh kasih itu semua, Mas. Iya. Sangat mulia banget. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Ini Pak Yai. Ini Pak Yai. Gimana? Saya mau menawarkan air barokah. Iya, Air barokah. Dari mana tuh barokahnya tuh? Ini udah saya bacakan kulhu Ya. 100.000 kali. Masya Allah. Iya. Banyak banget, Beb. Iya. Gimana cara bacanya itu? Kulhu. Sampai 100.000 kali. Kulhu sampai 100.000. Jadi nggak komplit, cuma kulhu. Ya, Habib, maaf. Berapa ini? Ini Pak Yai. Ini ane mahar untuk Pak Yai. Ya. 50.000 aja. Oh, nggih. Air barokah. Iya. Monggo ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah saya terima Pak Yai. Masya Allah, alhamdulillah. Barakallah. Amin. Barakallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Nggih, monggo diminum dulu, Beb. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sawaker. Jeruk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Habib. Bapak bukannya yang jualan nasi itu ya? Iya, Beb. Masya Allah, alhamdulillah. Itu kalau malam, Beb. Iya. Kalau siang saya jual buah. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Tangannya disosor, dicucup. Nggak taunya Habib palsu. Sakit. Maaf, Beb. Ya, enggak apa-apa. Mau beli apa, Beb? Aneh mau beli jeruk. Ada, Iya. ntar, Beb, ya. Alhamdulillah. Nah, ini, Beb. Oh. Maaf, Beb. Ini, Beb. Ya. Manis. Manis, Beb. Benar. Jos lebih manis dari Habib. Wah, kalau ente bohong aneh. Enggak, Beb. Ya, udah. Aman, Oke. Beb. Aneh butuh 5 kilo aja. Kurang, Beb. Wah, 5 kilo aja. Bener, Sungguh. Oke, 5 kilo ya, Beb. 5 kilo ya. Oke. Alhamdulillah, pagi jualan buah, malam jualan Alhamdulillah. nasi. Yang penting barokah, Beb, ya. Iya. Aduh, waduh gak kuat kalau ini. Ini, Beb. 50.000 saja. Ya. 1 kilonya 10.000. Iya. Jadi 50. Oh ya, ini. Terima kasih, Beb, ya. Alhamdulillah, ya. Terima kasih, Beb. Udah ya, saya tinggal dulu ya. Ya, siap, Beb. Awas lu ya. Kalau ente bohongin aneh. Oh, enggak, Beb. Iya. Tenang, manis. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh ini kok ragu ya?
Gimana kalau dicoba dulu ini? Ini udah ada yang coba. Ragu dicoba dulu. Kurang ajar, anak dibohongin sama Pak itu. Wah, kurang ajar ya. Oh, dibalikin lagi. Pak, ente ibu aneh aja ya? Ada apa ini, Beb? Katanya manis ini, kecut semua nih. Beb, Habib seharusnya lebih sabar daripada saya, Beb. Habib cuma ketipu 5 kilo. Iya. Saya 100 kilo, Beb. Belum ada yang laku itu, Beb. Cuma laku sama Habib. Gitu ya? Beb, wah ini, Maaf, Pak. ente bilang ini siwak turun temurun. Maaf, Pak. Nyatanya ini cuma gagal jambu Maaf, biasa. Pak. Oh, penipu itu, Beb. Gimana? Ketahuan Habib palsu, Habib penipu. Jual ayat-ayat, ya, jual-jual siwak, jual-jual barokah, jual-jual air barokah. Ngaku-ngaku polisi ditangkep, ngaku-ngaku TNI ditangkep. Kok ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi nggak ditangkep? Misalkan ini udah kejadian. Dulu di India itu atau di Pakistan ada Ghulam Ahmad. Mirza yang Ghulam ngaku-ngaku Ahmad menjadi nabi terakhir. Apa yang terjadi? Dan Ahmadiyah dimusuhi di mana-mana. Bahkan anggota Ahmadiyah ada yang dibunuh di Indonesia. Itu gara-gara gara-gara mengikuti Ahmadiyah, di mana Ghulam Ahmad mengaku sebagai Kanjeng Nabi. Tapi kalau tidak salah itu, karena ada juga yang ngomong bahwa Ghulam Ahmad itu bukan Nabi. Aku pernah nanya, tapi adalah Imam Mahdi gitu loh, menurut pendapat beberapa orang anggota Ahmadiyah. Aku pernah nanya sendiri. Jadi ngaku-ngaku Tuhan misalkan, ya pasti akan jadi masalah. Ngaku-ngaku Tuhan itu nggak boleh, ngaku-ngaku Nabi juga nggak boleh, ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi juga nggak boleh, ngaku-ngaku presiden juga nggak boleh, ngaku-ngaku tentara juga nggak boleh, ngaku-ngaku polisi juga nggak boleh. Coba kalau kau pakai seragam polisi atau tentara, tapi kau bukan polisi atau tentara, ya pasti ditangkap. Iya, Jadi orang yang ngaku-ngaku itu harus membuktikan bahwa dirinya itu betul. Misalkan ada anggota polisi dicurigai palsu gitu, maka dia ditangkap, lalu ditanya, ternyata dia bisa menunjukkan kartu anggota polisi, maka dia tidak menipu. Begitu gitu loh. Karena ini kaitannya dengan umat, kaitannya dengan masyarakat. Tak ulang lagi, ngaku Allah gitu, ngaku sebagai Allah, ya pasti jadi masalah. Ngaku sebagai nabi terakhir kayak Ghulam Ahmad, ya jadi masalah di seluruh dunia, dimusuhi. Nah, ngaku cucu Kanjeng Nabi juga harusnya ditangkap untuk dibuktikan apakah benar cucu Kanjeng Nabi atau bukan. Nah, itu melalui nasab atau saudari mencurigai saya tidak bernasab sampai Kanjeng Nabi. Saudari salah. Saudari, aku sudah tes DNA. Ada buktinya nih, genetika aku 80% berdarah Arab dan nyambung ke Kanjeng Nabi. Saudari, mau apa saudari? Gue bohong juga nggak apa-apa, mana lu tahu saudari? Begitu repot abad. Aku saudari, sudah tes DNA saudari. Di Amerika Serikat, di New York. Saudari aja yang tidak tahu. Harus mencintai habaib. Itu kan tafsir Robutoh Alawiyah. Tafsir daripada para habib sendiri. Perlu diketahui, mazhab pun itu berbeda. Mazhab itu kan berdasarkan tafsir dalam menelaah agama. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali, ada Syafi'i, Maliki, ada Maliki dan sebagainya. Dan itu kan pada umumnya ditulis pendapat itu pada zaman kemasan Islam, yaitu pada zaman Harun al-Rasyid.
Jadi itu pendapat Maliki tentang beragama bagaimana, tentang syariat bagaimana, tentang tauhid bagaimana. Itu pendapat orang, yaitu Syafi'i, Maliki, dan sebagainya. Ada juga pendapat lain, yaitu misalkan Mu'tazilah yang spektakuler ya, yang diakui sebagai mazhab resmi Khalifah pada zaman Abbasiyah, itu Harun al-Rashid dan anaknya. Itu liberal, dan liberal itu Mu'tazilah itu hanya berpaku pada berpatokan kepada Quran dan akal. Karena pada waktu itu, pada zaman inilah hadis baru dicatat. Dulu tuh hadis itu dihafal, kayak Imam Syafi'i itu hafal 600.000 hadis, dan itu yang sahih menurut Imam Bukhari itu hanya sekitar 11.000 dan 11.000. Intinya apa? Itu tafsir. Maka tafsir mencintai habaib itu tafsirnya Habib sendiri itu. Di zaman Kanjeng Nabi nggak ada mazhab-mazhab. Ada mazhab itu kan karena pikiran manusia, yaitu ada Ibnu Sina, ada Imam Ghazali, ada Hanafi, ada Maliki, dan sebagainya, dan banyak itu. Cuman di Indonesia itu menganut mazhab Syafi'i, pemikiran Syafi'i. Jadi untuk habaib yang nasabnya aja nggak jelas, yang putus gitu, karena Ubaidillah itu nggak ada, bukan anaknya Imam Ahmad gitu. Lalu tes DNA nggak mau. Jadi kekuatan daripada mazhab Robitoh Alawiyah itu ya diragukan. Apalagi dengan karomah-karomahnya yang bisa memadamkan api neraka jahanam, kemudian bisa mi'raj 70 kali dalam sehari, bisa membentangkan rantai emas dari langit ke bumi, makamnya itu kalau pesawat udara atau burung terbang di atasnya bisa jatuh, dan sebagainya, di mana karomah-karomah yang aneh itu dikatakan. Itu tafsir mereka gitu. Ya kalian boleh percaya, boleh enggak. Itu pemikiran. Seperti Ibnu Sina itu tokoh bapak kedokteran dunia. Beliau mazhabnya Mu'tazilah liberal. Beliau mengatakan bahwa Tuhan itu telah bermanifestasi menjadi alam semesta. Maka dia mengartikan la ilaha illallah itu tidak ada wujud selain Tuhan. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah, bukan seperti itu. Itu pendapat Ibnu Sina. Yang kemudian karena pendapatan yang spektakuler itu dikafirkan oleh Imam Ghazali. Intinya para ahli agama pada waktu itu berpikir beda-beda, biasa aja berbeda. Jadi dalam menghadapi masalah ini nggak perlu pakai emosi gitu. Jadi harus dipikir, kan kita punya otak, dipilah-pilah dong, mana yang benar, yang kira-kira benar menurut kita, yang salah menurut kita, yang logis menurut kita, yang tidak logis menurut kita. Maka lebih baik kita ya belajar semua tafsir gitu, semua mazhab gitu. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Dan barangkali sekarang harus ada orang ahli agama sekarang yang membuat tafsir misalkan kan gitu, dari hasil pemikirannya gitu. Karena dulu itu kan mazhab-mazhab itu kan pemikiran manusia. Kenapa sekarang nggak boleh gitu memikirkan hal yang sama gitu, tapi konsepnya berbeda atau hasilnya berbeda. Jadi nggak usah baperan gitu, nggak usah mengancam-ngancam gitu. Kalau misalkan saya gitu ya, nggak percaya sama karomah habaib kayak gitu-gitu yang tadi saya bilang itu bisa madamkan api neraka dan sebagainya. Karena menurut pemahaman saya nggak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Makanya rata-rata orang yang pintar dan cerdas nggak percaya seperti itu. Seperti cebong itu kan banyak kan orang mapan, orang mempunyai logika yang kuat gitu, sehingga nggak percaya. Karena cebong itu rata-rata itu ya dia pintar gitu, mapan, lebih banyak menggunakan logika gitu. Tapi ulet dan rajin. Tapi beda lagi, ada sekelompok orang ya yang pemalas, malas berpikir, malas berupaya. Dia hanya seringnya mengandalkan hal-hal yang kurafat gitu. Makanya di Indonesia ini kalau ada dukun yang bisa menggandakan uang itu laris. Ya karena masyarakat kita masih banyak yang tidak menggunakan logika dengan baik. Nah, kan gitu. Bener, ditawarin investasi dengan hasil yang tinggi, banyak yang kena. Nah, artinya kita itu masih banyak orang yang spekulasi gitu. Spekulasi itu sesuatu yang belum sesuatu yang ditawarkan langsung dipercaya. Tapi kalau bagi cebong itu kan dipikir dulu, masa ada investasi yang bunganya sampai 25%. Karena orang cebong itu ngerti finance gitu, mengerti misalkan rate free risk gitu ya, bunga atau kupon bank
obligasi negara, ngerti market return gitu misalkan, yaitu rata-rata kalau kita investasi di bursa efek itu kira-kira bunga rata-ratanya berapa, itu yang disebut market return gitu. Jadi ada risk free rate, ada market return, ngerti juga tentang beta, ikuti beta, ngerti juga tentang pinjaman bank dan sebagainya. Nah, oleh karena itu dengan mengerti parameter finance seperti itu, maka dengan gampang akan menyimpulkan bahwa yang menawarkan investasi dengan bunga yang besar begitu, ini nggak masuk akal. Jadi nggak mungkin, dan terjadi betul kan. Yang kena ya orang-orang yang bodoh gitu, orang-orang yang enggan menggunakan pikiran. Jadi kalau menurut saya sih, karomah seperti memadamkan api neraka jahanam, kemudian mi'raj 70 kali sehari, kemudian menggantungkan rantai emas dari langit ke bumi, dan kemudian makam Habaib itu kalau dilewati pesawat terbang tidak akan jatuh, atau burung-burung akan jatuh. Bagi saya sangat tidak masuk akal. Kalau ada yang berdalil itu kan dalil tafsir, pendapat gitu. Dalil yang hakiki ya nggak tahu, karena itu semua pendapat manusia gitu. Jadi itulah gitu. Jadi maklum, makanya kalau orang cebong seperti saya nggak percaya dengan air yang diludahin habaib gitu terus diminum atau disiram di pojok-pojok rumah agar mendapat rezeki dan sebenarnya nggak percaya gitu. Karena itu di luar nalar bagi orang-orang yang berpikir. Nah, kok nggak usah marah, karena itu tafsir. Aku juga boleh menafsir gitu. Jadi berdiskusi saja gitu, nggak usah ngancem-ngancem. Karena ngancam itu adalah perilaku orang bodoh, dan ancaman itu nggak akan terjadi karena negara kita adalah negara hukum. Nggak mungkin, pasti dihukum kan gitu. Nggak relevan sekali, itu hanya menunjukkan kebodohannya saja kalau mengancam-ngancam. Ya lebih baik berpikir bebas, siapapun yang ngomong. Saya juga sering dihina dengan kalimat-kalimat yang nggak bermutu. Tapi kalau membantah saya dengan argumentasi yang baik, ya pasti saya pikirkan gitu. Ini benar apa enggak, atau salah, dan bisa saja benar. Itu adalah budaya orang modern, budaya orang yang menggunakan akal. Begitu. Jadi jangan marah boleh tapi jangan ngancem-ngancem, percuma. Agama Islam itu hadir karena memang agama yang logis, agama yang menggunakan akal. Jadi banyak sekali ilmuwan, banyak sekali orang-orang yang bahkan cerdik, pandai masuk Islam, bersyahadat karena Islam itu karena agama yang logis, bisa dijelaskan. Seumpama seperti terbelahnya antara air laut asin dan tawar itu sebelum teknologi modern ada, itu dalam Al-Quran sudah ada. Kemudian bagaimana keadaan janin, ya, bayi, bagaimana prosesnya juga dijelaskan dalam Al-Quran, dan itu logis dalam ilmu kedokteran dan itu dibenarkan. Tetapi kalau sudah masuk ke khurafat, mi'raj 70 kali pesawat naik di atas dari makam seorang Habib bisa jatuh, kemudian dapat mengulurkan rantai emas dari itu, saya kira sesuatu hal yang sebenarnya menurut pemikiran logis kita gak bisa masuk, ya. Tetapi ada ranah-ranah tertentu yang sebenarnya ada juga yang percaya, tetapi memang ini seharusnya nggak harus dikeluarkan, ya, disampaikan, karena memang ini terkesan membodohi begitu, ya. Jadi orang-orang yang pandai, ya, orang-orang yang berpikir logis itu nggak akan percaya kalau dibilang hal-hal seperti itu, ya. Kalau hal-hal gaib seperti, ya, Al-Quran itu menerangkan tentang proses dari penciptaan manusia, dari kelahiran. Itu hal gaib yang seharusnya belum diketahui, tapi Al-Quran sudah mengetahui karena Al-Quran itu firman Allah, ya. Jadi para kedokteran pun terbelalak, Al-Quran sudah tahu. Ini kalau bukan Tuhan yang maha kuasa yang mencatatnya di Al-Quran, nggak mungkin orang akan tahu. Nah, kayak gitu, hal-hal gaib seperti itu, bukan yang nyeleneh-nyeleneh seperti itu, ya. Jadi teman-teman, beragama itu dengan akal, dengan logis, dengan waras. Jadi kita semua tidak gampang terbodohi oleh doktrin-doktrin yang sebenarnya itu menipu umat, ya, membawa umat itu malah
pada jalur kebodohan, karena hanya mempercayai hal itu sehingga mereka mudah dibodohin. Ya, kalian pikir semua Indonesia bodoh, mudah dibodohin begitu? Akhirnya dengan dibodohin, akhirnya kayak gitu, nyembah-nyembah, nyucup-nyucup. Padahal kita sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan. Yang berbeda dari kita adalah keimanan dan ketakwaan. Menghormati bagus, yang lebih tua bagus, orang tua bagus, tapi jangan ghulu, artinya kita berlebihan dalam menghormati seseorang meskipun itu zuriat Nabi Muhammad SAW. Dan tentu saja ini polemik Habib ini masih terus bergulir, teman-teman, masih bergulir. Ya, kita menginginkan ujung pangkalnya seperti apa. Ya, terima kasih teman-temanku, kita simak selalu ini. Simak selalu bagaimana polemik dari nasab Habib ini, karena memang awal mulanya karena ada oknum Habib yang sebenarnya di luar akhlak, ya gak mencerminkan akhlak dari datuk mereka, karena mereka mengaku sebagai zuriat Nabi, tetapi akhlaknya tidak sesuai dengan datuknya, tidak sesuai Nabi Muhammad. Akhirnya dihujat, ditentang. Itulah awalnya. Jadi siapapun diri kita, yang dilihat dari orang lain adalah akhlak. Ya, siapapun diri kita, mau keturunan siapapun, yang dilihat dari kita adalah akhlak, sopan santun dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman. Kita ambil pelajaran, ambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.